membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Ismi atau yang dikenal dengan Ikus. Beliau mengajar di kelas Tadarus Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah memegang kelas Tadarus jilid B sesi 1 dan 2. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Umi Ismi Soleh atau biasa dikenal dengan Novel. Beliau mengajar di kelas Tadarus dan Tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar di kelas tajwid dan tajwid. Terakhir ada Umi Dewi Setiani. Beliau sama mengajar dengan saya, Bu. Jadi akan membedakan mana video yang Setiani atau video yang Setiani, maka beliau dipanggil dengan Umi Ahmad. Beliau mengajar di kelas pemanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti yang diperkenalkan Umi Dewi. Saya biasa anak-anak manggil Umi Amas karena namanya sama. Saya pegang di kelas pemantapan yang dari jilid 1 sampai jilid 6. Semua anak yang masuk pemantapan saya yang pegang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti kalau pertanyaannya sudah tahu Anda dari mana, silakan untuk menghubungi masing-masing kelasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi dari sama saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Jainal Ibrahim SPD. Beliau adalah Daerah Bekasi Raya dan juga pembina KBK Al-Azhar. Waktu dan tempat kami persilakan. Isi berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ustazah Dewi, koordinator, kemudian kepala lembaga ya, KBK Al-Tauhid, serta seluruh dewan guru yang tidak saya sebutkan satu persatu karena tadi sudah dikenali, dan juga tak lupa kepada bunda semua yang luar biasa menyempatkan hadir pada pagi hari ini di kegiatan sosialisasi metodologi. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin, atas limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita akan berkenalan sedikit tentang metodologi dan apa-apa saja sih dan bagaimana sih, seperti apa sih metodologi seperti itu ya. Maka supaya kelihatan
cahaya slide-nya boleh maju, yang kosong-kosong diisi. Assalamualaikum. Jangan tengok aja, maju aja. Ada dua ini ya, ada di sana, ada di sini. Berarti saya di mana di sini? Di sini ya. Oke, saya di sini ya, berdiri ya. Oke, baik. Yang belakang kelihatan? Apa tulisannya? Kalau ini kelihatan si Ustaz cuma kalau salah baca. Baik, kalau suara terdengar suara? Orangnya kelihatan? Ya, baik. Kita sekarang akan lanjutkan, Bunda semua. Hari ini kita tadi seperti yang saya sampaikan berkenalan dengan metodologi. Apa sih metodologi dan bagaimana prosesnya supaya kita semakin paham. Baik, kita langsung masuk ke inti dari materi yang akan kita bahas. Sistem mutu metodologi. Assalamualaikum. Lanjut. Belum juga dimulai ya, kita langsung lanjut. Oke. Kita masuk ke materi pertama. Latar belakang. Latar belakang itu apa? Bunda semua. Yang bisa jawab bukan duluan. Awal dari ada teman saya satu ya. Selamat datang. Panggilan ayah, bapak, kakak, kakak ya. Baik. Latar belakang itu apa, Bunda? Ayo masih pagi. Latarnya tempat Ustaz. Latar begitu. Belakangnya tempat yang ada di belakang. Bukan ya. Latar belakang itu hal yang mendasari, sesuatu yang membuat kita melakukan ini, atau yang menjadi semangat kita untuk melakukan sesuatu. Ini latar belakangnya. Apa sih latar belakang kita atau metodologi ini dibuat? Yaitu kebutuhan lembaga terhadap pembelajaran Al-Quran semakin lama semakin besar. Sepakat gak ini Bunda? Jadi sekarang kalau kita mau melihat nih, lembaga tumbuh itu seperti lembaga yang muncul seperti jamur, tidak bisa terbendung, banyak banget, apalagi di Bekasi. Sekolah TK banyak yang baru, apalagi TPK mah banyak banget ya. SD banyak, SMP banyak. Namun pembelajaran Al-Qur'annya masih cukup banyak yang belum berkualitas. Maka karena kebutuhan lembaga terhadap pembelajaran Al-Quran semakin besar, maka metodologi ini diciptakan. Gitu, latar belakangnya. Kemudian yang kedua, banyaknya lembaga yang membutuhkan sistem yang mampu menjamin mutu setiap siswa agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lembaganya banyak, kemudian pembelajaran Al-Quran ada sih, tetapi sistemnya masih belum mutu. Mutu itu apa, Bunda? Ya, saya tanya lagi. kualitas. Kualitas. Yang lain? Assalamualaikum. Ini diem apa sih? Dari tadi diem aja. Ya, mutu itu kualitas. Ya, mutu itu bisa kita sebut juga sebagai kekuatan seperti itu. Bukan mutu yang di rumah buat mulek, bukan ya? Muntu gitu. Beda ya. Muntu. Jadi banyak lembaga yang membutuhkan sistem yang mampu menjaga
menjamin mutu, menjamin kualitas, menjamin kekuatan bacaan setiap siswa. Nah, sehingga muncullah metode UMI dengan fokusnya terhadap mutu pembelajaran yang berkualitas. Nanti kita lihat bagaimana sih mutu pembelajaran Al-Quran metode UMI. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah lembaga membutuhkan solusi dan peningkatan efektivitas pembelajaran PBM itu proses belajar mengajar Al-Quran. Jadi tidak hanya sebatas mencari, membutuhkan, tapi butuh solusi. Maka di sini metode UMI hadir sebagai solusi bagi lembaga yang membutuhkan pembelajaran Al-Quran yang bermutu. Seperti itu. Ini adalah latar belakang dibuatnya metode UMI yang hari ini putra putri, bunda dan kakak, mungkin adiknya ya, yang mengikuti pembelajaran Al-Quran metode UMI di KBC Al-Quran. Nanti kita lihat lebih dalam apa saja sih metode UMI itu. Kita lanjut ya. Selanjutnya, ini adalah moto metode UMI. Moto metode UMI itu yang pertama, mudah, gampang ngajarinnya, gampang juga yang belajarnya. Ada yang sudah pernah belajar metode UMI di sini? Sudah. Assalamualaikum. Kalau ditanya jawab apa? Diem aja sih, kayak ada orang gitu. Ya, jadi belajar metode UMI itu pasti mudah, ya, pasti mudah. Dalam proses pembelajaran jilid per jilid itu gampang, mudah. Mengajarkannya gampang, belajar juga gampang. Kemudian yang kedua adalah menyenangkan, asik, ada tahapannya. Kemudian ada juga standarisasinya. Dan yang terakhir menyentuh hati. Kalau udah masuk ke metode UMI biasanya susah berpaling. Gini aja juga. Jadi metode UMI itu mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Oke, kita lanjut. Visi metode UMI. Sebelum saya lanjut nih, visi itu apa? Dia ikutan gitu. Hari ini kita ikut jangan cuma diem saja. Ayo, visi itu apa bunda? Tujuan. Yang lain? Motivasi, target. Iya benar semua. Yang jawab ya. Yang jawab insya Allah ikut dengan yang jawab. Visi metode UMI pertama, mana ini? Nah ini, menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Ini lebih seperti visi itu cita-cita ya. Metode UMI itu apa sih tujuan utamanya ini? Menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Melahirkan generasi apa? Quran. Harapannya anak-anak yang belajar di metode UMI ini betul-betul menjadi anak-anak yang bacaan Al-Quran yang berkualitas, hafalannya mungkin berkualitas, seperti itu. Kemudian harapannya juga bacaannya yang dimaksud dengan generasi Quran ini, Al-Qurannya baik, sholatnya baik, dan adabnya baik. Ini harapannya. Metode UMI itu memiliki visi menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani yang memiliki harapan memiliki bacaan yang baik, sholatnya baik, adabnya juga baik. Lanjut, misi. Kalau visi itu secara umum tujuannya tadi ingin mengedepankan menjadi lembaga terdepan. Nah kalau misi ini diturunkan, apa aja sih poin-poin supaya tercapai visi tadi? Nah, begitu. Ini actionnya, langkahnya. Yang pertama, membangun sistem manajemen pengajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu. Jadi metode UMI itu
itu bukan hanya misinya yang tinggi, tetapi diturunkan menjadi sebuah aksi ataupun misi yang mana metode ini membangun sistemnya itu adalah berbasis mutu. Ya. Jadi anak-anak mulai dari datang, kemudian belajar sampai pulang, administrasinya, cara mengajarnya itu dibangun sistem berbasis mutu, kualitas, kekuatan. Maka pembelajaran Al-Quran metode umi karena sistemnya dibangun dengan baik dari pusat yang ada di Surabaya sampai ke sini nih, ini apa nama wilayahnya? Gana ya, sampai Cikarang ya, begitu ya. Itu sama. Bahkan sampai kelas-kelas apa sih privat di rumah itu sama kualitasnya. Yang penting tadi sistem pembelajaran yang mengajarnya guru yang bersertifikat itu pasti sama. Karena tadi basisnya pada mutu, sama prosesnya, insya Allah kualitasnya sama. Kemudian yang kedua, menjadi pusat pengembangan dakwah Al-Quran. Di dalam pembelajaran Al-Quran ini tidak hanya Al-Quran saja, Bunda. Nanti ada turjuman, ada KBI, ada tahfidzul Quran. Itu banyak program-program lanjutannya, gitu. Jadi tidak hanya berfokus terhadap pembelajaran Al-Quran dari jilid ke jilid sampai Al-Quran selesai, tidak. Banyak jenjang yang nanti akan dilalui oleh anak-anak ketika tuntas proses pembelajaran Al-Quran di lembaga penggunaan metode umi. Dan yang ketiga, mewujudkan lembaga profesional dalam pengajaran Al-Quran yang berbasis sosial dan dakwah. Alhamdulillah metode umi ini juga sekarang sudah diterima di beberapa lembaga. Bahkan senasional metode umi ini menjadi metode terbesar senasional se-Indonesia. Menjadi metode terbesar se-Indonesia, dan metode umi ini terbesarnya di Bekasi. Kita dari mana? Di Cikarang. Cikarang ada di Bekasi. Sama aja ya. Jadi kita itu berada di satu kota di mana metode uminya terbesar se-Indonesia. Allahu Akbar. Dan ayah bunda putra putrinya berkontribusi terhadap ini besarnya metode umi di Indonesia dan khususnya di Bekasi. Jadi kalau di data tuh nama putra putri ayah bunda semua ini masuk ke dalam data pusat yang ada di Surabaya bahwa metode umi di Bekasi ini terbanyak apanya? Terbanyak penggunanya. Pengguna itu maksudnya lembaga yang menggunakan itu banyak banget. Sampai ada sekitar 400-an lebih lembaga se-Bekasi, baik formal maupun non formal. Tapi bukan cuma besar lembaganya, banyak lembaganya, tapi juga isi daripada sekolah itu juga banyak. Karena ada di beberapa umi daerah, kalau kita kan di sini umi daerahnya umi daerah Bekasi. Ada umi daerah misalnya Malang, ada umi daerah misalnya Jakarta Timur, ada umi daerah mana gitu ya. Itu biasanya lembaganya banyak, tapi siswanya sedikit. Karena bisa jadi satu lembaga hanya ada 30 anak, satu lembaga hanya ada 50 anak, hanya ada 40 anak gitu. Tapi kalau di umi Bekasi Raya, banyak. Satu lembaga bisa ada yang 500 siswa, ada yang 1000 siswa satu lembaga. Kalau di lembaga formal ada insan kamil kalau di sini ya. Banyak gak siswanya saya? Banyak banget, itu pakai umi. Jadi satu lembaga itu sudah ratusan. KBK juga sama banyak. Belum di sekitar. Jadi makanya metode umi di Bekasi ini terbesar siswanya dan terbesar pengguna. Dan kita harus bangga. Kenapa? Karena kita telah berkontribusi memberantas buta huruf Al-Quran. Insyaallah ya. Baik, yang mudah kita lanjutkan.
Mungkin bertanya-tanya, kenapa sih namanya metode Umi? Apakah karena yang ngajarnya Umi? Terus kalau yang ngajarnya Abi, ganti nama, metode Abi. Bukan ya, bukan itu. Jadi metode Umi itu bukan karena pasti yang ngajarnya Umi. Bukan. Karena nanti kalau yang ngajarnya khusus Umi saja, gimana yang ustadznya mau ngajar Al-Quran metode Umi? Gak bisa. Begitu ya. Kita lihat kenapa bernama metode Umi. Pertama, Umi itu maknanya artinya apa? Ibu, ibuku, atau ibu, ya. Umi itu bermakna ibu. Siapa yang di sini ibu? Semuanya. Berarti nggak enggak ya? Ya, semuanya ibu. Nggak mungkin di sini belum ibu. Begitu ya, ibu semua. Kemudian yang kedua, menghormati jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Ini sepakat gak nih? Bunda? Yang ngajarin bahasa kepada anak yang pertama ayah atau ibu? Kenapa ibu? Karena tiap hari, kalau bahasa orang Cikarang ini ya, tiap hari itu ketemu sama bocah, tiap detik mungkin ya. Jadi tahu banget perkembangan anak dari mulai masih baru keluar sampai besar, sampai dia pertama kali ucap bapak, pertama ucap bapak, ucap ma, misalnya itu yang ngajarin siapa? Ibunya. Makanya nggak usah khawatir kalau ustazah, kalau bunda semua misalnya asli orang Sunda misalnya, nggak usah khawatir anaknya nggak bisa bahasa Sunda. Ajak ngomong aja pakai bahasa Sunda tuh dari masih kecil, insya Allah bisa ngomong bahasa Sunda dia. Makanya otomatis anak-anak lahir di mana akan bisa bahasa dia, bahasa daerah itu. Kalau lahirnya di Cikarang nih, walaupun asli orang tuanya Jawa misalnya, orang tuanya Sunda, jadi Cikarang gaul sama orang Cikarang, bahasanya Cikarang. Tapi nggak usah khawatir karena bahasa ibu ini, bahasa yang diajarkan kepada kita itu adalah bahasa yang diajarkan oleh ibu, maka akan sangat melekat. Begitu. Ya, jadi ini adalah bentuk penghormatan kepada jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Begitu. Merasa dimuliakan banget ya. Alhamdulillah. Karena beliau ini yang menulis, yang mengarang, yang menciptakan metode Umi namanya adalah Ustadz Mas Ruri. Siapa namanya Bunda? Bukan Mas Turi ya, Mas Ruri. Karena ada Mas Turi, ada Mas Ruri. Kalau Mas Turi itu ketua Umi Bekasi Raya. Jangan ketukar ya. Kalau Mas Ruri direktur Umi Pusat Surabaya. Jadi beliau itu sangat mengagungkan ibunya sampai membuat metode menggunakan nama itu luar biasa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahasa ibu. Nah, sekarang saya tanya nih, ini kan semua ibu-ibu nih, pendekatan bahasa ibu itu kayak gimana? Assalamualaikum. Nah, ini kan ibu-ibu, masa diem? Ayo, pendekatan ini sahabat, lembut. Bener itu, ibu bisa lembut. Ada, tergantung. Ayo jujur. Tergantung tanggalnya. Buku bisa sih emosi itu belakangan ini. Tergantung situasi sekali. Kalau lagi kecil dikit malah agak kurang emosinya gitu. Ini mau bertanah segera, air mati, listrik mati, bocah gak domba dikit. Oke, baik. Kita bahas ya, pendekatan bahasa ibu itu seperti apa? Kita bahas. Nah, ini dia pendekatan bahasa ibu. Karena metode Umi ini memang betul-betul menggunakan pendekatan bahasa ibu. Kita lihat. Pertama apa sih?
Coba bacain bahasa orang Cikarang ini. Jairek. Coba bareng-bareng baca 1, 2, 3. Jairek method. Masya Allah, jago. Apa sekali lagi? Jairek method. Direct method, yaitu langsung tanpa banyak penjelasan. Bener kan kalau ibu kayak gini? Contoh, kalau kita sebagai orang tua, khususnya ibu ya, ini sering nih, saya dulu begitu soalnya. Ini kata emak saya kalau sekarang pasti kata emak saya, nama saya Jena. Nah, makan itu gak pakai dijelasin, beli berasnya di mana, kagak pakai dijelasin, itu masaknya airnya berapa jari kan gitu, gak dijelasin itu. Nggak dijelasin berapa duit itu berasnya, masaknya berapa menit. Kira-kira kalau dijelasin dulu, apa yang saya lakukan? Sama ya lagi lama ngomong mulu, seperti aja langsung lari kan, main lagi. Ibu nggak begitu, anaknya lagi main datang bawa nasi, langsung bener nggak? Bener itu nggak ibu dari method. Nah sekarang udah ada teorinya nih. Ntar kalau misalnya ngajarin ke anak kita yang udah dewasa, nah kamu nanti kalau punya anak gaya mendidiknya pakai direct method ya, yaitu apa? Langsung tanpa banyak penjelasan. Ini ibu. Di metode Umi pun sama, nggak banyak penjelasan metode Umi ini. Jadi kalau ngejelasin huruf A, ya AI, jadi guru itu nggak ngejelasin. Nah perhatikan, ini huruf A, bentuknya kayak tiang listrik, dia tinggi, lurus banget. Itu bingung anak-anak. Ntar kalau giliran ketemu A-nya agak main-main dikit, ibu, ini A saya kayaknya tiang listriknya mau rubuh. Beda-beda ceritanya kan. Maka di metode Umi enggak, tidak menggunakan banyak penjelasan. Langsung perhatikan soleh-solehah yang ini dibaca A. Langsung dicontohkan. Ya kita lihat yang kedua. Yang kedua itu artinya apa? Repetition, yaitu diulang-ulang. Ibu juga sama, kalau proses mengajar, mendidik, melakukan apapun kepada anak selalu diulang. Kalau belum dilaksanain sama anak kita, ini terus disebutnya. Iya. Lah emang begini. Ibu nggak begitu. Nah, sebelum main, sebelum tidur sikat gigi dulu. Belum bangun ini anaknya, belum bangun. Nah, sikat gigi dulu. Terus ulang-ulang. Beda sama bapak, beda. Kalau bapak mah, kalau saya nih bisa dapat anak saya. Ayahnya, cuci kaki dulu sekali, 2 kali gak cuci kaki, udah, saya bisa tinggal aja. Biarin. Kalau ibu enggak, beda. Kalau ibu mah beda. Diulang terus sampai apa? Sampai nurut. Walaupun yang terakhir itu agak tinggi. Itu tergantung kondisi tadi ya. Tergantung kondisi. Artinya memang ini proses yang dilakukan dalam mendidik anak, pendekatan bahasa ibu. Di metode Umi pun sama. Ada pengulangan secara berkala. Nanti kita akan bahas prosesnya supaya semakin kenal. Wah ini mah bukan sosialisasi metode Umi. Ini mah lagi membahas ibu-ibu semua. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, affection, kasih sayang yang tulus. Ini yang paling penting dalam mendidik bagi seorang ibu. Kalau seandainya ibu nggak punya ini nih, ngapain ribet-ribet ini nih? Apalagi ini nih, ngapain ya? Karena sayang sama anak belum makan, disuruh terus enggak makan, akhirnya langsung disuapin. Kalau nggak memiliki rasa sayang seperti ini, biarin. Nah kalau bapak jangan kalau bapak mah, nanti kalau lapar mah, itu kalau bapak. Saya jadi ngomongin diri saya. Emang begitu, rata-rata kalau bawa bapak. Tapi kalau lapar mah pasti makan. Tapi kalau ibu-ibu nggak bisa, udah waktunya makan ini kelihatan ekspresinya ini kayak agak pucat nih, nih. Ayo makan,
Makan dulu. Sebelum main makan dulu. Belum makan ini juga ulang kali makan. Kalau nggak kena juga disampaikan langsung. Ini nasinya. Ini gitu. Nah, maka proses pembelajaran metode Umi semua ini dilakukan. Keren metode Umi. Makanya anak-anak itu kalau di metode Umi itu dia nadanya serupa sama, kemudian prosesnya belajarnya sama. Kalau serius hasilnya pun sama. Karena gaya mengajarnya seperti gaya mengajar seorang ibu. Tentunya ibu yang profesional ini ya, kalau seperti luar biasa ini, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah sekarang kita masuk kekuatan mutu. Tadi dari awal kita ngebahas ayo aja mutu gitu ya. Apa sih kekuatan mutu metode Umi? Nah ini kita lihat. Kekuatan mutu metode Umi yang pertama. Ada yang bisa jawab? Bisa jawab dapat hadiah. Mau apa nih? Biar dapat hadiah nyari komen. Kekuatan mutu yang pertama yaitu hidup nggak bisa. Pasien yang belakang nggak kedengaran. Jangan begini, coba begini. Coba begini, jangan begini. Cek. Nah itu. Alhamdulillah. Dimiringin. Kekuatan mutu yang pertama, Bunda, yang pertama adalah metode yang bermutu. Metode itu apa? Metode itu cara dalam proses pembelajarannya, termasuk media. Jadi media yang ada di metode Umi itu sudah sangat bermutu, sistematis. Nanti kalau Bunda mau cek nih, ada di sini anak yang sudah Al-Quran angkat tangan. 1, 2, 3, 4, banyak 9, 10, 12 banyak. Bunda lihat di buku jilidnya, jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berurutan, terstruktur. Jilid 1 membahas jilid 2 harokat, jilid 3 panjang pendek, jilid 4 sukun, jilid 5 jumung, jilid 6 yang tidak jumung. Itu terstruktur. Jadi nggak ada anak-anak yang baru jilid 1 udah dikasih jumung. Nggak ada. Ibarat kayak bayi harusnya makan yang lembut-lembut dikasih apa yang keras tuh? Gitu ya. Itu nggak nyambung. Di metode Umi enggak, dia terstruktur. Sistemnya bermutu. Ya, yang metodenya bermutu, apa? Jadi di pembelajaran itu anak-anak benar-benar disesuaikan dengan kualitas kapasitasnya. Ini adalah metode yang bermutu. Kemudian yang kedua, guru yang bermutu. Kenapa dikatakan guru yang bermutu? Guru yang bermutu ini di metode Umi dilatih, Bunda. Jadi enggak kalau orang sekarang bilang tuh enggak ujug-ujug, enggak tiba-tiba dia ngajar aja jadi guru Umi, nggak bisa. Harus apa? Ikut pelatihan dulu, ikut pembinaan dulu. Setelah ikut pembinaan, pelatihan, bacaannya dinyatakan baik, ikut tes dulu, yang namanya tes tasdi. Siapa yang uji? Dari Umi daerah Bekasi. Kadang saya, kadang teman-teman tim yang lain uji bacaannya. Kalau dinyatakan lulus, baru mengikuti kegiatan yang namanya sertifikasi. Berapa hari? 3 hari. Ya, apa yang ada di dalam kegiatan itu diajarin caranya ngajar metode kayak gimana, dilatih praktek mengajar kayak gimana, seterusnya sedetail itu, cara mengisi administrasinya. Baru setelah itu nanti dia siap mengajar. Panjang dari prosesnya? Panjang. Jadi maka di metode Umi ini gurunya adalah guru yang bermutu. Dan kabar baiknya di KBK Al-Kautsar telah melakukan hal itu. Guru-gurunya bersertifikat. Kemudian ada pembinaan rutin. Ini saya kalau
setiap hari Senin 2 pekan sekali itu datang ke KBP Al-Kautsar membina proses pembelajarannya, bacaan Al-Qurannya seperti itu. Ini luar biasa. Supaya apa? Tetap terjaga kekuatan mutu. Yang kedua yaitu guru yang bermutu. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang bermutu. Ada rasio, batas rasio. Rasio itu apa ya? Ukuran, batasan. Jadi satu kelompok itu nggak boleh banyak-banyak di metodologi. Maksimal banget 15. Itu maksimal banget. Idealnya 10, 11, 12, 13 enggak. Jadi walaupun anaknya banyak, tetap satu guru pegang 13 anak. Kemudian dalam prosesnya koordinator sebagai pemimpin itu tidak mengajar, karena itu bagian daripada sistem yang bermutu. Ngapain koordinator itu gak ngajar? Koordinator ngeliatin guru yang lagi ngajar. Jadi guru-gurunya nih yang lagi pada ngajar itu dilihatin, bener gak tahapannya, bener gak urutannya, gitu. Melakukan pendekatan bahasa ibu enggak? Nah itu loh saudara. Jadi kekuatan mutu metodologi ini bukan hanya kalimat kata-kata doang. Jadi terrealisasi di semua proses, baik dari sebelum mengajar guru tersebut, bukunya, prosesnya, sistemnya, semuanya berbasis dengan selanjutnya. Kita lihat ya. Lanjut. Assalamualaikum. Masih aman? Aman ya. Kita lanjutkan ya. Metodologi. Nah ini kita lihat. Tadi sudah dibahas, disusun secara sistematis, ya. Disusun oleh tim ahli pembelajaran Al-Quran yang berpengalaman dan berkolaborasi dengan ahli sistem. Pokoknya metodologi itu bukan hanya bukunya yang sistematis, tapi sistem proses pembelajaran juga betul-betul bermutu. Begitu. Kita lihat nanti ada prosesnya. Kemudian ditasih oleh ahli Al-Quran yang mempunyai sanad muttasil sampai dengan Rasulullah SAW. Artinya metodologi ini punya sandaran sanad, punya guru yang tersambung kepada Rasulullah. Jadi metodologi ini ada guru, kita lihat ya, di sini ada silsilahnya. Nah ini Kiai Dr. Kiai Haji Mudawi Ma'arif LCMH, ini beliau adalah pentasih nasional metodologi, yang mana sudah memiliki qiraat sab'ah atau qiraat 10, bacaan Al-Quran sudah luar biasa dan tersambung sanadnya kepada siapa? Kepada Syekh Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid. Kemudian beliau ini belajar kepada siapa? Kepada Syekh Muhammad bin Toha Sukar. Kemudian belajar lagi kepada Syekh Mahmud. Kemudian belajar lagi kepada Syekh Muhammad Salim. Kemudian belajar lagi kepada Syekh Ahmad Al-Halawani. Belajar lagi kepada Syekh Al-Marzuki. Belajar lagi terus sampai kepada sahabat. Sahabat belajar kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Begitu ya. Jadi metodologi ini memiliki sandaran sanad. Jadi tidak sebatas bacaannya begini, kok begini beda misalnya. Kok bacaannya kok begini, nggak sesuai seperti apa yang diajarkan sama saya misalnya orang tuanya. Insya Allah sama-sama kuat, sama-sama benar kalau memang Bunda memiliki guru dalam mengajarkan. Yang penting memiliki guru yang tadi bersama. Dengan insya Allah. Jadi gak usah khawatir, bacaan Al-Qurannya terjaga. Terjaga atau terjamin? Terjamin. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas nih sistemnya. Tadi kan dibahas
bukunya sistematis, ya kan? Disusun oleh ahli Quran, ahli sistem. Kemudian ada standar-standarnya. Tadi sudah dibahas. Nah sekarang apa sih sistem metode umi yang bermutu itu? Kita lihat. Ada 10 pilar. Pilar itu apa, Bunda? Pilar itu di sana. Nama makhluk. Bukan ya. Pilar itu di tiang yang menjadi penopang. Ya, ada berapa? Ada 10. Wah, kira-kira kalau tiangnya 10 kuat apa enggak? Ini tiang berapa nih? 4. Yang kelihatan ya. Kalau di pojok-pojok tuh ada tiang lagi sebetulnya yang menopang tembok. Jadi semakin banyak tiangnya semakin kuat. Di metodologi ada 10. Kita lihat. Yang pertama adalah goodwill management. Tuh kan, bahasa Cikarang lagi kan? Apa nih? Udah, goodwill management. Assalamualaikum. Goodwill management itu keinginan baik dari manajemen atau pengelola, atau kalau di TPI kepala lembaga, atau kalau di sekolah yayasan. Jadi keinginan yayasan atau kepala lembaga yang baik terhadap pembelajaran Al-Quran, yang mana di dalamnya itu nanti menyiapkan sarana prasarana, guru yang bermutu, prosesnya dimaksimalkan. Ini adalah bagian dari pilar pertama. Jadi kalau metode umi itu pilar-pilarnya atau 10-10-nya dilaksanakan, maka pasti akan sukses pembelajarannya. Yaitu yang pertama tadi apa? Goodwill management. Lah di KBK gimana? KBK insya Allah sangat baik goodwill managementnya. Kekuatan, semangat, motivasi mengelola KBK atau kepala lembaganya luar biasa. Salah satu buktinya apa? Mengadakan pembinaan eksternal atau pembinaan dari luar yang mengundang trainer Bekasi setiap bulan 2 kali. Itu luar biasa. Ya, jadi itu bentuk dukungan. Kemudian sarana prasarananya dilengkapi. Gitu ya, ruangannya juga sama. Pokoknya kalau saya lihat di KBK ini luar biasa dalam proses sistem mutu yang pertama, yaitu goodwill management. Kemudian yang kedua, sertifikasi guru Al-Quran. Yang tadi saya sampaikan ya, guru-guru itu harus bersertifikat. Dan alhamdulillah di KBK pun sama, guru-gurunya bersertifikat. Jadi gak usah khawatir, insya Allah sudah baik ya. Kemudian yang ketiga, waktu yang memadai. Berapa hari belajar di KBK? Ini makan gampang ini. Berapa? 5. Itu standar banget. Ya, 5 hari pembelajaran Al-Quran setiap pekan. Itu luar biasa. Insya Allah menunjang suksesnya proses pembelajaran yang ada di KBK khususnya ya. Poin ketiga sudah dilaksanakan. Kemudian poin keempat, rasio guru dan siswa yang proporsional. Insya Allah ini sudah saya sarankan terus. Ustazah, guru rasionya harus sekian, gak boleh lebih dari 13, gak boleh terlalu banyak. Kalau memang mungkin ada yang lebih sedikit, itu bisa disesuaikan selanjutnya. Artinya ini proses yang betul-betul dijaga, rasio guru dan siswa yang proporsional. Yang kelima, ada koordinator yang handal. Alhamdulillah di KBK juga ada koordinator secara khusus yang merangkap jadi kepala lembaga juga. Ya, insya Allah ya. Jadi beliau semua udah. Ya. Jadi ini ada semua di KBK Al-Quran. Ini kalau melihat sistem di KBK sebaik-baik ini, Ustaz, udah bagus kayak gini, ini bersyukur enggak nih ngaji di sini? Alhamdulillah. Ya, anak-anak bacaan Al-Qurannya bisa membaik, kualitas bacaannya bagus dengan sistem yang dimaksimalkan di lembaga. Begitu. Emang ada Ustaz lembaga yang enggak mengedepankan sistem mutu umi? Ya memang ada, dan itu berproses terus. Karena begini, metode umi itu menawarkan sistem yang sudah sangat bermutu. Cuma pada penerapannya kan terkadang ada lembaga yang tidak melakukan. Contoh, ada lembaga yang tidak ada koordinatornya, atau ada lembaga yang rasio guru dan siswanya tidak proporsional, satu guru megang 25 anak misalnya. Ada
Ada yang seperti itu. Atau mungkin waktunya cuma 3 hari belajarnya. Ada. Atau gurunya tidak bersertifikat, bahkan dukungan dari kepala lembaganya pun kurang maksimal. Ada. Jadi metode UMI itu menawarkan sistem yang akan sukses kalau sistem itu dilakukan oleh lembaga. Dan kabar baiknya di KBT semua ini dilakukan. Pokoknya udah bersyukur banget udah nyari di sini insyaallah. Nah, yang ke-6 dan 7 sampai 10 itu ini hasil. Yang ke-6 itu apa? Prosesnya, tahapan yang baik dan benar. Insyaallah sudah bagus. Kemudian target yang jelas dan terukur sesuai dengan target UMI pusat. Master learning yang konsisten, bacaannya baik, ini terus dikuatkan. Apalagi quality control internal dan eksternal, ada pembinaan dari luar, ada pembinaan dari koordinator sudah dilakukan juga. Dan terakhir ada yang namanya progress report setiap siswa, yaitu kegiatan munakosya, imtihan, dan alhamdulillah sebentar lagi informasinya Pak Dodi juga akan melaksanakan kegiatan munakosya. Jadi 10 pilar metode UMI ini, 10 sistem mutu metode UMI ini harus dilakukan apabila ingin lembaganya menjadi lembaga yang sukses dalam penggunaan metode UMI. Insya Allah seperti itu ya. Assalamualaikum. Lanjut. Iya. Udah lebih baik ya. Saya ngomong. Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan proses yang berikutnya, yaitu 7 tahapan mengajar Al-Quran metode UMI. Kita juga harus mengenal prosesnya. 7 tahapan metode UMI itu kayak gimana sih? Metode UMI itu kayak gimana sih tahapan-tahapannya? Supaya kita tahu bahwa belajar Al-Quran metode UMI itu tidak seperti zaman dulu kita ngaji Quran di mana? Di rumah, di kampung. Kan kalau kita nggak dulu, saya deh, kalau saya mungkin beda ya, pondok mungkin ya. Kalau saya nggak dulu nih, yang penting mah datang, yang penting ngaji. Misalnya nih ngaji mulai jam 4 ya, mulai jam 4. Saya mau datang jam 4:30 juga nggak apa-apa. Soalnya pas mulai doa, habis itu ngebaris panjang. Bener gak ada yang ngalamin gitu? Ngebaris panjang kan? Baca satu-satu di depan guru. Saya datang 4:30, telat atau bahagia? Bahagia, artinya pendek. Ya. Kalau misalnya saya datang awal dengan antrian terakhir, saya lama dibaca. Kalau datang 4:30, paling enggak antriannya udah berkurang. Itu kalau zaman kita dulu kayak gitu. Yang penting datang pasti bisa baca. Tapi kalau di metode UMI berbeda. Karena di metode UMI itu ada sistem, ada proses, bahkan tahapannya pun distandarkan dari pusat lembaga terbesar, mau dia di lembaga SD, SMP, SMA maupun TPI sama tahapannya. Ini nih tahapannya, 7 tahapan mengajar Al-Quran metode UMI. Dan ini nggak boleh yang dilewat. Makanya tadi saya sampaikan koordinator itu ngapain tugasnya nggak ngajar, dia ngeliatin gurunya ngajar tuh di tahapannya yang lewat apa enggak. Jadi 7 tahapan ini harus dilakukan oleh guru. Tentunya guru melakukan ini harus ada murid. Lah kalau misalnya gurunya ada menerapkan 7 tahapan, muridnya kagak datang, ngajarin siapa? Datang jam 4 nih harusnya, nanti jam 4. Ini guru mau ngajarin ini nih. Tahu-tahu muridnya datang jam 4:30. Ngapain sih guru? Ngomong sendirian gitu ya. Maka kita harus paham prosesnya. Kita lihat ya. Yang pertama adalah apa ini? Pembukaan. Ada proses pembukanya. Formal, dibuka dengan salam dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada upper seksi. Apa itu upper seksi? Halo. Ini tadi sih nanya menjadi gitu. Ya, tanya dulu. Upper seksi itu apa? Begini aja, kalau kagak tahu bilang kagak tahu. Nah gitu. Dan kan kalau gitu saya masih punya pikiran positif, terus ada bunda bakal
Jawa. Ternyata sampai akhir kagak dijawab. Absensi itu apa? Absensi itu pengulangan, mengulang. Penting gak mengulang? Penting banget. Karena kita tahu otak kita ini bukan AI. Kalau sekarang AI ya. Bunda buka WA tuh ada namanya buka meta. Terserah tuh dari wilayah mana tuh ya. Kalau orang Cikarang info meta. Orang Sunda teh meta. Jadi bisa nanya apa aja ke dia tuh, dijawabnya banyak. Kalau otak kita kadang ada lupanya, maka harus ada yang namanya absensi, mengulang materi sebelumnya, diulang dulu. Gitu. Kemudian penanaman konsep. Proses pembelajarannya jelas, ada penanaman konsep. Kemudian yang keempat ada pemahaman. Yang kelima ada keterampilan. Yang keenam evaluasi. Yang ketujuh adalah penutup. Ini 7 tahapan ini tidak boleh dilewat satu pun oleh guru. Dan juga tidak boleh dilewat satu pun oleh siswa. Kalau siswa kelewat datang tiba-tiba nyampe di sini, dia ketinggalan poin 1, 2, dan 3. Ketika ketinggalan poin 1, 2, dan 3, dijamin materinya tidak akan maksimal. Kita lihat rinciannya, oke? Bisa dilihat ke depan. Pembagian waktu selama 1 jam, proses yang tadi 7 tahapan tadi, supaya kita semakin paham. 5 menit apa ini Bunda? Pembukaan. 10 menit hafalan. Tadi proses itu murojaah hafalan ya. Kemudian ada 10 menit klasikal. Kemudian ada 30 menit baca simak. 5 menit penutup. Kita lihat yang lebih rinci. Nah ini yang lebih rinci. Pembukaan. Isinya apa pembukaan? Ada salam, tanya kabar, doa. Itu tiap hari anak-anak itu ditanya salam, ditanya kabarnya. Nah bagaimana kabarnya hari ini ditanya? Tidak pernah tidak, Insya Allah. Begitu ya. Kemudian ada doa pembuka yang dibaca setiap hari. 10 menit hafalan. Ada tahapan persepsi tadi ya, penanaman konsep, pemahaman, keterampilan, evaluasi. Pertanyaan saya, kalau anak kita masuknya jam 4, datangnya jam 4.15, ketinggalan 2 materi ini, sayang atau tidak? Sayang banget. Harusnya dia dapat materi hafalan, gara-gara telat 15 menit nggak kebagian materi hafalan. Karena materi berikutnya udah beda lagi. Materi berikutnya udah alat peraga, menggunakan alat peraga. Kemudian baru materi terakhir yaitu disimak bacaannya, dan terakhir baru penutup. Jadi rangkaian 60 menit ini pembagiannya. Jadi anak-anak itu setiap hari dia prosesnya harus melewati ini. Seandainya dia telat misalnya 5 menit, ketinggalan di pembukaan, masih belum masuk materi, masih oke, walaupun jangan ya, karena dia nanti gak pernah ikut doa. Sedangkan doa itu sangat sakral, karena doa itu adalah bagian daripada memohon sama Allah agar dimudahkan prosesnya. Apalagi kalau telatnya 30, jangan 30 deh, 25 menit, 5 menit, 10 menit, 10 menit, 25 menit anak-anak telat datang. Berarti kalau masuk jam 4, datang jam 4 lewat 25. Apa yang didapat? Enggak ada. Jadi pas anak datang nih, duduk, langsung baca. Padahal yang dibaca itu belum dia dapat penjelasannya. Di mana dapat penjelasannya? Di sini. Di 10 menit yang mana mungkin anak kita lagi di jalan, gitu. Terus dia juga nggak dapat hafalan. Di mana hafalannya? Di sini. Nah mungkin ini yang menyebabkan terkadang ada anak yang kok ustazah, anak saya tetangga kedua nih, kok dia mah udah sampai surat ini, kok saya masih surat ini, anak saya.
lihat dulu, walaupun datang ngajinya setiap hari, datangnya tepat waktu atau enggak. Karena kayak saya tadi bilang, ngaji Umi itu bukan kayak kita ngaji zaman dulu yang ngebaris panjang. Pokoknya udah baris, udah datang ke depan guru baca aja. Kalau Umi enggak, Umi itu ada tahapan. Telat datang maka tertinggal prosesnya. Maka kalau di sekolah nggak akan terjadi ketinggalan ngaji ini, karena di sekolah anak-anak datang jam 7, mulai Umi jam 8. Ya anak-anak udah ada di sekolah, tinggal disuruh datang aja, karena udah ada anaknya. Tapi kalau di tempat non formal sore, terkadang anak-anak pulang sekolahnya sore, gitu ya. Mepet banget Ustaz, sehingga dia kalau waktunya jam 4 pasti telat 15 menit. Nah ketika udah dibahasakan pasti telat 15 menit, pasti juga ketinggalan hafalan. Apa solusinya? WA koordinator. Punya nama koordinator? Punya ya. Panggilannya Umi, Ustazah, atau Abi? Umi ya. Umi Dewi. Anak saya ini ketika siang hari itu telat 15 menit terus. Kemarin saya dapat penjelasan dari Ustaz ke 15 menit ketinggalan taksinya sekian banget, capek banget gitu kan. Bisa nggak ditindak ke sesi yang kedua supaya lebih maksimal waktunya? Nanti dicari solusinya bersama. Kalau non formal memang begitu, karena kan lembaga non formal itu campuran. Anak-anak ada yang SD level bawah, SD level atas, bahkan SMP ada. Praktek pun ada. Ya, jadi ya. Tapi yang jadi catatan adalah kedatangannya kalau lagi ada di rumah mah harus tepat waktu. Karena kalau tertinggal kasihan anak kita sendiri yang akan tertinggal materi. Seperti itu ya, kita ya. Kita lanjut. Kemudian ini ada 7 program dasar yang mana alhamdulillah bagi Al-Kausar proses akhirnya kalau sudah mendekati. Yang pertama ada tasih, guru-gurunya alhamdulillah sudah ditasih semua. Kemudian taksin, alhamdulillah setiap pekan ada kegiatan pembinaan guru taksin di sana. Mungkin di sini juga ada sebagian yang mengikuti taksin dengan kami ya. Kemudian yang ketiga ada sertifikasi. Insya Allah nanti teman-teman yang lulus tasih akan diikutkan sertifikasi. Yang keempat 7 program dasar kita dulu ini ada coaching. Jadi lembaga-lembaga yang menggunakan coaching itu di coach. Ada juga supervisi. Kemarin belum lama ada supervisi di KBT Al-Kausar. Dan yang keenam munakosya. Yang terakhir ada fakul Quran dan Fikih. Insya Allah ini semua dilakukan oleh KBT. Nah kemudian kita masuk ke poin terakhir. Sebelum nanti saya persilakan untuk tanya jawab atau ada hal yang disampaikan kepada Bunda dari teman-teman guru yang terpelajaran. Faktor pendukung suksesnya metode. Ini penting banget ya. Kalau tadi kan kita udah mengenal nih metode itu apa, bagaimana sistemnya, bagaimana tahapannya. Jadi kita tahu bahwa metode ini berbeda dengan metode ataupun cara ngaji kita zaman dulu. Gitu ya, berbeda sekali. Nah sekarang faktor suksesnya ini apa pendukungnya? Yang pertama, kerjasama antara guru dan orang tua. Ini kalau pasti ya. Kita menitipkan ke tempat ngaji, menitipkan anak kita ke sekolah, bukan lepas tangan. Karena di sekolah, di tempat ngaji, waktunya terbatas dan gurunya terbatas. Sedangkan muridnya banyak. Terkadang tidak terkondisikan semua, hanya fokus terhadap poin-poin yang menjadi standarisasi saja. Maka perlu ada kontribusi orang tua, bukan perlu, wajib. Karena itu anak siapa? Itu anak kita. Gitu. Ya, jadi harus kerjasama. Apa yang harus dilakukan orang tua? Bantu di rumah, bantu untuk menginklusikan murojaah, bantu untuk menginklusikan apa? Tilawah. Ya, siap kerjasama sudah? Itu. Siap kerjasama? Siap insya Allah ya. Karena kalau kita lihat metode ini sistemnya baik, kalau tidak dimaksimalkan dengan kerjasama antara guru dan orang tua, maka
juga akan sulit. Di sekolah sistemnya bagus, gurunya bagus, kemudian metodenya bagus. Nyampe di rumah main HP terus, game terus. Orang tuanya misalnya tidak menyuruh anaknya baca, kira-kira berjalan gitu? Nggak bisa. Walaupun di sekolah gurunya para trainer langsung, bahkan Ustaz Masruri yang menjadi direktur yang ngajarin anak kita langsung di rumah nggak dibantu, tetap nggak bisa. Maka dibantu. Nanti begini, Ustaz, saya ngebantunya bingung. Saya belum belajar begini. Kenal metode Umi juga baru di sini misalnya. Terus jauh banyak lah saya nggak bisanya. Nggak usah bingung. Bunda cukup mengarahkan saja. Nah, di sekolah belajar apa? Di KBI Al-Kausar belajar apa? Baca lagi coba. Habis maghrib. Terus Bunda mau nyikok aku? Iya. Dengerin aja, nggak usah disalahin. Orang yang lagi bingung mungkin ya. Ya kalau kita bingung, tinggal aja udah. Yang penting apa? Nyuruh anak baca, habis anak baca, bagus. Parah yang ada di buku prestasi anak. Selesai. Itu bagian ikhtiar kita kerjasama sama guru. Begitu. Kecuali kalau Bunda sudah sertifikasi Umi, bisa satu frekuensi karena sudah sama-sama tuntas dengan guru yang ada di sekolah atau dengan guru yang ada di KBI. Tapi kalau kita lagi proses belajar atau belum belajar, cukup mengarahkan. Nah, tadi di rumah, di sekolah, di tempat ngaji, mau apa, hafalannya surat apa? Ayo mau jangan. Bunda dengerin. Nggak usah disesuaikan dengan apa yang kita ajarkan kalau kita khawatir bacaan kita yang salah. Gitu ya. Nanti berdebat tuh sama anak kita. Kata guru aku begini, Bunda. Enggak begini, udah berdebat itu. Tergantung ketemu, ya. Maka kalau kitanya belum standarisasi yang sama dengan anak kita, karena anak kita belajar metode Umi, cukup arahkan saja. Gampang nggak sih? Cuma nyuruh doang. Yang penting tetap kita pantau bahwa proses itu berjalan. Kemudian yang kedua, ini tadi ya, murojaah setiap hari di rumah. Tugas siapa ini murojaah? Tugas anak. Siapa yang memfasilitasi? Orang tua. Caranya bagaimana? Kita cukup diarahkan. Nah, murojaah, ayo habis maghrib murojaah, pokoknya kan jadwal kamu sekarang. Kalau kita di Bunda harus ketemu Ustaz. Pokoknya jadwal kamu habis maghrib sekarang harus murojaah. Sedangkan anak-anak murojaahnya juz 29 misalnya ya. Bunda juz 30, alhamdulillah. Muter-muter dulu ya. Karena kita pakainya juz 30 itu buat sholat untuk. Insya Allah sudah hafal kan ya? Juz 30 sudah hafal? Insya Allah hafal ya. Maka apa yang dilakukan? Dengerin aja. Atau pastikan anak-anak murojaah di rumah, kedengaran suaranya Bunda marah setelah itu. Seperti itu. Insya Allah ada perubahan. Kemudian membaca jilid atau Al-Quran setiap hari di rumah sama diarahkan. Cukup menginstruksikan kecuali kalau Bunda sudah betul-betul paham tentang metode boleh. Ya. Atau kalau yang salahnya itu anak-anak salah bacanya itu yang fatal banget yang Bunda juga paham, boleh dibenerin. Contoh misalnya baca jalasa, tulisannya jalasa, dia baca misalnya dalasa, itu kan salah jadi dal. Benerin, jangan kata Ustadz, jangan dibenerin, jangan begitu juga. Itu polos banget namanya. Jadi kalau emang salahnya fatal, benerin. Cuma kalau masalah yang Bunda juga agak ragu nih, dengungnya, panjangnya, apalagi nadanya, nggak usah ikut campur, udah dengerin aja. Ya, habis gitu aja. Kecuali kalau kita sudah paham. Dan kecuali hal-hal yang sangat betul-betul jelas kesalahannya, hurufnya keliru, ketukar, itu baru. Siap udah? Insya Allah ya, supaya anak-anak ini bagus nanti bacaannya. Kemudian buku murojaah dan buku prestasi diisi dan dipaham. Ya, diisi apa? Kalau buku murojaah itu yang di buku hijau, itu kan ada kolom murojaah di rumah. Isinya apa checklist?
Gitu ya. Sampai jam Kalau buku prestasi diapain? Buku prestasi itu dipalak. Yang tadi saya sampaikan. Setelah selesai, anak-anak baca, sini bukunya Bunda palak. Itu tandanya kalau Bunda itu bantu menginstruksikan dan bantu menyimak. Ya, jadi buku prestasi itu fungsinya apa Bunda? Ada yang tahu? monitoring. Sebelum saya tanya ini deh, siapa di sini yang membuka buku prestasi anaknya tiap hari? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayaknya banyak yang buka. Yang bukanya seminggu sekali. Yang sebulan sekali. Sebulan sekarang. Yang dari awal ngaji sampai sekarang. Kagak pernah buka. Bunda, buku prestasi yang anak-anak bawa itu adalah buku penghubung. Buku apa? Penghubung dari guru ke orang tua. Jadi guru itu ngasih catatan anaknya. Dia baca hari itu jilid 5, halaman 10, hafalannya surat Al-Qadr ayat 4, nilainya A, nilainya B+, di para gurunya. Tujuannya apa? Biar bundanya di rumah ya. Oh, kamu tadi di sekolah di tempat ngaji Al-Qadr ayat 5 ya. Kemudian kamu jilid 5 halaman 10 ya. Kamu nilainya B+ ya. Bagus. Itu tujuannya. Ayat sekarang baca. Bunda ingin dengar. Setelah baca dimarah di kolom orang tua. Selesai. Bukan buku prestasi menjadi penghias tas. Pokoknya itu buku yang kudu ada di tas anak. Gak dilihat sama orang tua. Jadi itu tujuannya buku prestasi. Ya. Jadi mulai hari ini bantu disimak bacaan anak-anak di rumah. Instruksikan saja dan diparah buku prestasi. Siap udah? Dan parahnya sesuai hari. Bukan dirapel. Awas ya. Ini saya sering menemukan soalnya dulu saya juga guru Quran ngajar di sekolah. Itu ada orang tua saya bilang udah diparah ya prestasinya. Alhamdulillah. Diparahnya dari atas sampai bawah, bahkan dari yang belum seisi. Kata bundanya mungkin biar nggak marah lagi misalnya sekalian, bukan itu tujuannya. Jadi parang itu tujuannya bentuk apresiasi, bukan apresiasi, bentuk laporan dari bunda ke kami sebagai guru bahwa bunda di rumah sudah menyimak bacaan anak. Nah, kalau diparang dari awal sampai akhir yang belum diisi juga udah diparang, itu kapan nyimaknya gitu? Ya, jadi parangnya itu per hari, enggak lama. Sedetik juga enggak, itu para tua mau parang bunda lulus dulu garis begitu apa-apa. Ya, siap bunda? Siap insya Allah ya. Kemudian datang sebelum waktu. Nah ini nih tadi ya, karena berkaitan dengan tanaman yang kalau terlewat sayang banget. Kenapa saya katakan sebelum waktu? Kalau tepat waktu takutnya tetap ada kendala. Ustaz, KBG di sini, rumah saya di sini. Perjalanan estimasi 2 menit. Jadi saya kalau masuk jam 4, anak saya keluar rumah jam 3.58. Insya Allah nyampe di KBG jam 4 tepat. Tahu-tahu pas di jalan anaknya terganggu oleh tukang jajan, tukang jualan. Akhirnya beli dulu ya. Beli, ngobrol, main segala macam, nyampe di KBG jam 4:10. Telat nggak nih? Pastikan datang awal sebelum waktu biar maksimal. Kalau udah ada di kelas kan enak begitu, apalagi gurunya udah tahu ada anaknya insya Allah gitu ya. Siap? Ya bunda? Kalau ada anak-anak yang jadwalnya mungkin bentrok nanti bisa dikomunikasikan ya insya Allah. Kemudian komunikasi ini juga penting. Sudah ada grup di setiap kelompok? Sudah? Kalau ada info dibalas sudah? Hidup itu butuh kepastian. Jadi kalau si ustazah ini nge-share info,
dibaca nggak dibalas, kenapa ya? Satu, bisa jadi dia emang lagi sibuk orang tuanya. Kedua, jangan-jangan ini kemarin gara-gara anak motor WA ini macam-macam perspektifnya. Padahal anak muda deh emang kagak membalas aja, baca doang. Ya makanya penting, komunikasi itu penting. Karena kita lagi nitipin masa depan kita. Ya, kita tuh lagi menitipkan aset terpenting terbesar dalam hidup kita. Bunda kalau cuma berpikir, ya udah yang ini ngaji anak saya dititipin Ustaz. Ustazah, bunda mau misalnya mengumpulkan harta sebanyak apapun, kalau anak kita nanti ketika dewasa tidak dididik, tidak dibangun, tidak dimaksimalkan, habis itu semua sama anak. Tapi kalau anak kita berhasil, pendidikannya berhasil, kita ikut andil di dalamnya, kita ikut dalamnya itu mendidik, ketika sukses berhasil itu akan sangat membanggakan di hati kita. Jadi kita bukan lagi nitipin barang, ini udah ketika ada notifikasi datang, paketnya sampai, kita alhamdulillah. Gitu doang bukan. Kita lagi nitipin anak kita. Bahkan kalau kita mau lebih jauh, lebih dalam, kenal dengan ini enggak? Harun al-Rashid. Ini saya sempat cerita kemana-mana, kisah ini sangat inspiratif sekali. Khalifah Harun al-Rashid kenal enggak? Enggak kenal ya? Sama. Soalnya beliau adanya pada zaman dulu. Beliau ini pada zaman kemasan Islam itu luar biasa, sangat memuliakan guru. Guru ngaji itu digaji berapa ratus emas dirham waktu itu, saking luar biasanya. Bahkan beliau ini adalah seorang pemimpin dunia, pemimpin Islam, khalifah. Ketika guru ngaji anaknya datang, yang nyiapin makan, yang nyiapin minum gurunya, guru anak ini bukan pembantunya, tapi beliau sendiri yang ambil makanannya. Itu saking menghormati gurunya. Bukan gurunya, guru anaknya. Itu kalau kita melihat para ahli ilmu juga sama seperti itu. Maka kalau ingin mendapatkan keberkahan ilmu, bukan hanya menyekolahkan anak, memberikan fasilitas doang, tapi di dalam keberkahan ilmu itu ada juga saat ada pada guru dan gurunya orang anak-anak kita. Maka komunikasi ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, hari ini anak-anak masuk seperti biasa ya. Bapak tetap semangat, semoga memudahkan. Sampai malam kagak dibahas. Itu kata gurunya, bingung sampai ngebahas. Minimal kasih jempol, kadang-kadang kan ini ada lesson-nya. Atau kasih stiker semangat gitu, atau dibalas. Apalagi kalau di japri, di WA sendiri itu bisa lebih maksimal. Artinya jaga komunikasi ya. Komunikasi itu penting karena begitu banyak, bahkan dalam hal keluarga yang pecah, selesai, cerai itu gara-gara komunikasi. Atau bahkan konflik kecil gara-gara komunikasi. Pengen makan bakso, lagi di motor, tapi kalau ngomong sama suaminya, ngomongnya di rumah. Kenapa kamu gak bilang aku bakso? Lah kagak ngomong. Harusnya ngerti, itu masalah komunikasi jadi berantem di rumah. Harusnya kamu lebih sebagai suami. Saya tuh pengen bakso, saya bukan malaikat. Bingung kan jadinya kan? Itu gara-gara komunikasi. Jadi komunikasi itu penting, ya. Kita bangun. Ini salah satu suksesnya metode Umi. Kemudian kita juga harus melihat, menimbang nasihat Imam Syafi'i tentang 6 syarat untuk ilmu. Kita lihat ya, ini terakhir ya bunda ya. Yang pertama 6 syarat untuk ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama adalah kecerdasan. Insya Allah anak-anak kita semuanya cerdas, ya. Kemudian ini penting, ini harus ada dalam seorang penuntut ilmu. Kemudian semangat, harus semangat, bukan cuma anak tapi juga orang tua. Tidak merasa puas dengan ilmu yang didapat, terus belajar. Harus semangat, tularkan semangat kita kepada anak, dan anak harus semangat juga dalam proses menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, sungguh
kata waktu, karena dalam proses pembelajaran pasti ada biayanya. Ini kata Imam Syafi'i seperti itu. Karena kalau nggak ada biayanya bisa semangatnya. Contoh nih. Di sini ada ikut majelis taklim, bayar atau gratis? Gratis ya. Pertanyaan saya, kalau hujan dikit, lemas dikit, maksain berangkat atau mau istirahat dulu? Istirahat dulu, gratis. Coba anak kita yang sekolah bayar setiap bulan, hujan dikit, lemas dikit, sudah hujan, apa kayaknya sudah? Kenapa itu? Semangatnya beda. Maka proses pembelajaran apapun itu harus kita korbankan ini materi dan waktu kalau mau sukses, ya. Begitu. Maka ini menjadi syarat dalam proses menuntut ilmu. Kalau tidak ada ini sulit. Ustaz, tapi kita gurunya ada, semuanya ada, prosesnya ada, sistemnya ada, dan semuanya itu gratis Ustaz. Bisa nggak? Bisa, tapi giroh semangatnya berbeda. Seperti tadi majelis taklim ada semua, tempatnya ada, gurunya ada, ya kan? Tapi karena tidak berbayar, ada undangan dikit aja, kita milih undangan daripada majelis taklim. Coba majelis taklim yang dikasih pembiayaan. Oh, majelis taklim harus juga. Akhirnya ketika kita sudah ngomongin insentif, beda itu. Pokoknya itu harus ngaji. Selain kebutuhan juga ada rasa semangat yang lain. Waktu juga sama. Tadi kami ya, benar ya. Ini nasihat Imam Syafi'i penting kita maksimalkan. Kemudian yang kelima, petunjuk atau bimbingan guru. Ngajar itu atau menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nanti bingung. Insya Allah di KBRI Al-Kota gurunya semuanya sudah dimaksimalkan untuk bermutu ya. Dan terakhir adalah waktu yang panjang. Nih di waktu yang panjang saya sangat menekankan sekali karena proses belajar anak itu panjang. Anak kita mungkin hari ini baru kelas 3 atau mungkin kelas 1. Kalau memang baru kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 bahkan masih SD lah gitu ya. Kita tahu habis SD ada SMP, habis SMP ada SMA, habis SMA mungkin ada kuliah. Belum lagi pesantrennya, masih panjang perjalanan untuk ilmunya. Maka kalau baru kelas 1 jangan terburu-buru kita sebagai orang tua. Ustazah, Umi, mau tahu gak Umi? Mama saya di rumah itu kalau ngaji sama saya nih, misalnya ya, dia udah halaman 25. Oh di tempat ngaji udah halaman 10, misalnya gitu. Gak usah terburu-buru. Bisa jadi di tempat ngaji itu anak kita memang standarnya berbeda dengan di rumah. Bisa jadi juga penyesuaian agar sistemnya maksimal. Bisa jadi juga hal-hal lain sehingga anak itu bisa dimaksimalkan di halaman tersebut. Nggak usah terlalu khawatir karena anaknya baru kelas 1. Kalau seandainya dia selesai itu mau ngapain? Masih sangat minim. Artinya santai aja. Insya Allah targetnya ada. Waktu belajar itu harus panjang. Kalau sebentar itu belum maksimal, dapatnya sedikit. Begitu ya. Jadi ini nasihat dari Imam Syafi'i melanjutkan dari suksesnya pembelajaran Al-Quran dari bumi yang ada di KBRI Al-Kautsar ataupun dimanapun. Nah, selanjutnya adalah sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Sayangnya sudah habis ini. Oke, udah, alhamdulillah itu saja yang dapat saya sampaikan sosialisasi Medal Bumi, mulai dari kenapa, latar belakangnya apa, kenapa namanya Medal Bumi, apa aja sistemnya, 3 sistem Bumi. Coba saya tanya aja ya. 3 kekuatan Bumi itu apa? Bumi. Yang paling depan ini. 3 kekuatan Bumi. Yang bisa pulang gimana? Metode yang bermutu, guru yang bermutu, dan sistem yang bermutu. Kemudian 7 tahapan Medal Bumi.
yang saya ingat datangnya tepat waktu gitu. Masya Allah, tuh bagus tuh ada yang jawab sambil begini. Pembukaan. Oke, alhamdulillah. Baik ini ya, mudah-mudahan dapat dipahami semua proses yang ada di metode UNI dan mudah-mudahan putra-putri kita yang belajar khususnya di KBK Al-Fauzan ini bisa betul-betul memaksimalkan bacaannya dan bisa menjadi penolong kita nanti dengan bacaan Al-Quran, hafalan yang banyak yang baik, insya Allah dengan akhlak ada yang baik juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin Bunda lebih tertarik lagi tentang pembelajaran Al-Quran metode itu seperti apa. Ustaz, saya mau belajar kok, itu boleh. Nanti bisa konfirmasi ke para guru ya. Misalnya Ustaz, saya mau belajar metode kayaknya menarik banget. Bagaimana sih prosesnya? Biasanya kalau nyimak bacaan anak tuh nggak cuma iya doang, nggak cuma dia bagus, nggak cuma begitu, tapi bisa juga koreksi. Boleh komen, insya Allah nanti bisa difasilitasi di KBK Al-Fauzan untuk kelas ibu-ibunya, untuk kelas dewasanya insya Allah ya. Baik, setelah ini silakan apabila yang ditanyakan saya akhiri dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya sebelum kita tutup. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Pada malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, terkait dengan hafalan anak-anak itu, apakah di setiap jilid itu ada target hafalan sendiri? Misal, kalau misalkan untuk jilid satu, misalkan target hafalan sampai surat apa seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Silakan. Ayo, udah nanya. Ini udah jelas apa? Ini jadi tanda tanya nih kalau Mbak Dewinya nih ya. Saya ngejelasinnya terlalu jelas atau bingung apa yang saya sampaikan. Ini targetnya. Nah, jadi UF itu Uni Foundation, Uni Pusat Surabaya itu sudah menetapkan target. Kalau jenjang TK ya, ini jenjang TK, pra-TK, itu targetnya hanya sampai surat Al-Fatihah, surat An-Nas. Kelihatan ya? Nah, itu ya. Sama sedikit targetnya, TK-A, TKB, itu sudah ada targetnya. Termasuk di kelas non formal. Di kelas SD ya. Nah, ini targetnya, jilid-jilidnya kalau di SD. Jadi jilid 6 itu targetnya surat Al-Zalzalah sampai Al-Bayyinah. Jilid 6. Sedikit banget Ustaz? Iya, karena proses KBM-nya tadi hafalan itu berapa menit tadi? 10 menit.
dengan jumlah siswa 13 anak, jadi satu anak itu satu hari bisa sampai satu ayat. Maka target Umi itu kalau di SD itu sampai kelas 6, sampai kelas 6 itu 1 juz atau bisa sampai 2 juz menyesuaikan seperti itu. Tapi bisa lebih kalau bisa. Kalau kualitas bacaan anaknya bagus, hafalan anaknya cepat, tentunya semua itu dibantu sama orang tua di rumah ya. Maka bisa lebih cepat. Jadi ini target minimal. Jadi kalau di SD, di TPQ bagaimana? TPQ itu sama. Ini ya. Sama. Kelas 6 itu sampai Al-Bayyinah. Bukan kelas 6, jilid 6 sampai Al-Bayyinah. Maka targetnya karena waktu aktifnya hanya 10 menit tadi, pelan-pelan fokusnya terhadap tahsin bacaan Al-Quran. Tapi kalau misalnya tadi bacaannya bagus, hafalannya bagus, bisa tidak anak-anak kalau lebih target ini itu bagus banget. Maka nanti disesuaikan. Tentunya harus ada kerjasama antara guru dan orang tua supaya bisa memaksimalkan target yaitu pembelajaran. Jadi semua ini sudah ditargetkan. Tadi yang dibilang ya, sistem di metode ini bermutu itu sampai sudah ditentukan. Jilid 1 itu harus selesai berapa hari, jilid 2 itu selesai berapa hari, jilid 3 itu selesai berapa hari, 5, 6 dan seterusnya itu berapa hari. Kemudian suratnya surat apa aja, jilid 1 surat apa aja, jilid 2 surat apa aja, itu sudah ditentukan. Kalau itu ditentukannya minimal ya. Kalau misalnya tercapai bagus, karena itu target minimal. Apalagi kalau lebih gitu. Maka insya Allah sudah terstruktur, sudah tersusun rapi. Tinggal bagaimana anak itu memaksimalkan bacaannya, memaksimalkan hafalannya dibantu oleh ayah bunda guru. Gitu ya, sudah ada target. Boleh yang lain bertanya tentang apa saja nih tentang metode ini? Halo? Gak usah ragu, gak usah malu. Japri. Ayo, siapa yang mau nanya? Oh boleh, langsung aja. Ya. Ada, tapi gini, setelah anak-anak belajar ghaib, dia masuk ke tajwid. Sebelum ghaib tajwid itu tadarus dulu ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebelum ghaib tajwid tadarus. Habis tadarus ghaib, habis ghaib tajwid. Nah habis tajwid itu di munaqasyah. Munaqasyah dulu. Apa yang diuji? Bacaan Al-Qur'annya, fathah tartil. Apalagi ghaibnya, bacaannya dan komentarnya. Apalagi tajwidnya, komentar ataupun teorinya dan mengurainya. Apalagi hafalannya dari surat Al-A'la sampai An-Nas. Makanya anak-anak yang sudah mau melakukan takdir itu ujiannya banyak. Banyak banget. Ada 5: hafalan, ghaib, tajwid, fathah, tartil. Itu semuanya diuji. Setelah itu lulus, anak-anak ngapain? Ada kan tadi program yang mahir itu imtihan. Mudah-mudahan nanti kalian ini bisa melaksanakan insyaallah ya. Kemudian setelah itu selesai, apa usaha yang dilakukan anak? Ada ke tajwid yang lanjutannya? Kalau dari materinya tajwid itu hanya yang dasar saja. Tapi materi yang lain ada setelah tartil, yaitu bisa pilihannya kelas hafiz, fokus menghafal biar anak-anak itu nggak lagi belajar tartil ya, nggak lagi belajar jilid. Kalau tadi hafalannya hanya 10 menit, kalau fokus menghafal itu bisa lebih banyak dan hafalannya bisa banyak. Atau pilihan kedua bisa masuk kelas terjemahan. Jadi anak-anak menerjemahkan doa-doa, menerjemahkan bacaan sholat, menerjemahkan Al-Quran di materi yang namanya terjemahan. Bukan hanya menerjemahkan doang, dia juga dipelajari intisarinya.
Nanti kalau kunjungan sudah selesai, ada lagi tambahan materi yang lain setelah kunjungan, namanya KBI, Kaidah Bahasa Al-Quran. Apa itu? Belajar kamus Arabnya. Kenapa ini disebut ini? Kenapa al? Kenapa min? Begitu. Jadi udah kayak di pondok. Kalau sampai itu. Jadi tahapannya banyak. Nanti setelah itu ngapain lagi Ustaz? Penguatan kepala biar lebih banyak, penguatan kedalaman di tahun juga ada insya Allah. Jadi Umi itu insya Allah sistemnya sudah luar biasa dari terendah prakteknya sampai nanti yang lulus itu sudah disiapkan. Tinggal bagaimana semangat anak kita. Karena kalau anak semakin tinggi tentunya ada peran orang tua juga di sana. Gak mungkin anak-anak itu bisa sendiri kecuali keajaiban. Karena saya pernah itu, tapi ini jangan diikuti ya. Saya pernah menguji menakosya, itu anak baru turun dari pesawat, baru pulang kampung dari Kalimantan katanya. Baru turun dari pesawat, baru turun, diajak masuk ke sekolah, ngapain menakosya, diuji. Justru kalau kita tuh baru turun dari pesawat, apa yang kita lakukan? Pelajaran, kalau itu ujian. Ini anak nih, usia kelas 3 SD kalau nggak salah, di Bekasi, lembaga sekolah pertama pengguna UI yang sampai hari ini masih MOU dengan Ustaz Yusuf dalam buku ini. Ketika saya tes nih bacaan Al-Quran, hafalan misalnya dan cuma begini doang, misalnya wajib buka dia langsung ini nggak ada yang salah, nilainya 10 semua. Saya tanya dong, ini bisa banget begini. Ini kenapa ini begini? Kamu dari mana? Kok telat? Saya baru pulang kampung Ustaz. Langsung ke sini? Iya, aku baru pulang dari pesawat. Orang-orang mabuk sih, mabuk, dia langsung diuji dan lancar, nilainya 10 semua. Akhirnya saya mesti juga dong, orang tuanya pasti ayah bukan itu dan itu jadi enggak bilang nih. Terus kamu ngapalin sama siapa? Aku ngapalin sendiri. Habis maghrib aku ngapalin sendiri. Habis subuh aku ngapalin sendiri. Akhirnya dia bisa sendiri. Dan ini yang saya sebut sebagai keadaan keajaiban. Anak yang seperti ini jarang. Kira-kira anak kita kalau nggak kita suruh begitu nggak? Maka kalau agama jangan begitu maksudnya. Ini jangan diambil contoh ini ya, awas. Saya mau berdoa aja Ustaz, ya Allah biar anak saya kayak anak yang bisa ceritain. Kita berdoa kayak gini boleh, tapi kita bantu ikhtiar biar bisa. Kalau anak yang kayak tadi itu memang udah kuasa Allah yang ngasih seperti itu. Tapi kalau anak kita belum bisa seperti tadi, ya bantu anak kita. Begitu ya saya, begitu ya saya. Allah ya. Pokoknya kerjasama antara guru dan orang tua itu penting. Dukung terus support anak kita supaya bisa menjadi orang-orang yang baik. Ada lagi? Silakan. Yang di pojok sana mungkin. Ayo, mau nanya apa? Ayo, nggak apa-apa. Kalau yang udah bisa bukan belajar namanya. Jadi gak usah malu. Ustaz, saya tertarik banget dengan metode Umi. Saya pengen belajar, boleh enggak? Tapi saya dari nol banget Ustaz. Mau dari nol, dari minus Ustaz. Orang belajar itu memang berawal dari enggak bisa. Nanti kalau udah belajar, insya Allah jadi bisa. Gak usah ragu, gak usah malu. Ya. Dan itu manusiawi. Siapapun yang ketika belum memiliki dasar kemudian mau belajar, itu ada rasa malu, itu manusiawi. Cuma pilihan kita mau melawan itu sehingga ke depan kita jadi bisa, atau mau mempertahankan itu dan gak bisa ya, semangat insya Allah bisa ikut. Nanti di daftar di data aja sama guru-guru bagi ibu atau bunda-bunda yang mau belajar laporan ekonomi biar selaras. Apa itu selaras?
senada. Apa itu senada? Biar lurus sama pemahamannya dengan anak-anak kita. Jangan anak-anak kita begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nanya Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kita dulu. Saya sama begitu. Jebolan dulu pakai gada-gada dulu nih. Kalau melodi ada dari zaman kita masih kecil, maksudnya nadanya sama. Cuma karena beda, jadi sama itu maksudnya. Ya. Jadi kalau sekarang aku besok lalu silakan daftarkan atau belajar supaya semakin paham semua ya. Baik, ada lagi yang ingin tanya? Sudah? Sudah cukup? Sudah ya? Ya udah, kalau sudah cukup insya Allah kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Dan bila ada rekan yang tadi pulang duluan atau tetangga kita yang hari ini berhalangan hadir bisa disampaikan. Minimal Umi itu bahasa ibu loh. Ternyata metode Umi itu sedang menceritakan kita sebagai ibu. Boleh ceritakan, sampaikan prosesnya biar mereka juga tidak tertinggal. Ya, biar mereka juga tahu apa yang sedang kita bahas hari ini dan akhirnya anak-anaknya tidak telat datangnya, akhirnya komunikasinya jadi baik dan seterusnya apa yang tadi disampaikan. Begini ya, kita ya, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam proses penyampaian, tingkah laku dan lain sebagainya yang kata saya, mohon maafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga hidup ini bisa memahaminya. Untuk menutup acara pada siang hari ini, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu sebelum mengambil rapot ada pengumuman dari Ustazah Dewi. Baik, Ibu saya menyampaikan di hari Jumat insya Allah ada tasbih itu bersama hafalan yang selalu disampaikan oleh Ananda Diana, Alifah, Apelia, Karimah, Ige itu di tasbih juz 30 dan di juz 29-nya ada Ananda Alfa. Itu hari Jumat setelah dilanjutkan dengan hari Sabtu ada tamu nakoda yang saya nanti akan diikutsertakan adalah Ananda Apelia, Alifah, Diana, Alfifah, Ima, Bulan, Karimah, Aufa, Bigel, Raka, dan Ayas. Mohon untuk dipersiapkan juga semua di rumah. Lalu untuk tasbih wanita yang hadir kami persilakan. Jadi untuk melihat bagaimana anak-anak menghafal Al-Quran kita sebanyak 1 juz. Jadi bukan 1 surah tapi 1 juz di juz 29 dan 30. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz bisa menaiki motivasi tidak saja hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang tua mau belajar